Halo guys, bersama Maman lagi dan lagi, semoga tidak bosan. Oke, langsung aja kita saksikan video. Firman Tuhan katakan apa tentang mengejar ketenaran? Selamat menyaksikan. Gagasan jadi populer sangat terkenal di kala ini. Sangat gampang buat terobsesi dengan hal-hal Hollywood, semacam film, kegiatan TV, serta industri musik. Banyak orang mempunyai kemauan yang mendalam buat jadi populer, serta secara aktif mengejar ketenaran. Walaupun kerap diterima, serta apalagi dipuji buat mengejar ketenaran di era modern, apa yang Alkitab katakan? Poin pertama, ruang ketenaran. Mengejar ketenaran umumnya dicoba sebab kebanggaan ataupun obsesi. Susah buat mencari kerendahan hati sembari mencari ketenaran. Tuhan mau kita jadi rendah hati semacam yang dikatakan Alkitab, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 6. Kerendahan hati umumnya dilucuti kala seorang berupaya buat mengejar ketenaran. Sangat gampang buat terobsesi dengan kehidupan yang penuh ketenaran, dengan platform online semacam Instagram, TikTok, serta YouTube. Mau jadi populer bisa berhubungan dengan banyak perasaan, emosi, serta aksi negatif. Kadang-kadang orang bisa melaksanakan langkah-langkah yang sangat ekstrem buat jadi populer, semacam di dunia modeling ataupun dalam akting. Kala seorang mau mengejar ketenaran, seorang wajib memandang motif mereka. Seluruh suatu dalam hidup kita kembali ke motif hati kita. Kita wajib bertanya pada diri sendiri, apa motif aku mau jadi populer? Kerap kali, kita bisa menanggapi ini dengan, aku mau orang memahami aku serta berpikir kalau aku keren. Tidak banyak dari kita yang hendak menanggapi dengan, aku mau memakai ketenaran aku selaku platform buat berbagi Kristus. Bila seseorang Kristen populer ataupun jadi populer, berarti buat berbagi kesaksian mereka dengan dunia. Selaku seseorang selebriti serta seseorang Kristen, itu dapat menolong memperluas Injil kepada banyak orang yang bisa jadi tidak sempat mendengarnya karena satu dan lain hal. Terdapat banyak selebriti yang bergairah tentang iman Kristen mereka semacam Sadie Robertson, Chris Pratt, serta Candace Cameron Bure. Oleh sebab itu, mau jadi populer buat jadi platform untuk Injil bukanlah salah, tetapi mayoritas dari kita tidak mau jadi populer sebab alibi ini. Mayoritas orang mau jadi populer buat dipuja serta disukai oleh orang lain. Bila saudara mengejar ketenaran sebab saudara mau dicintai, izinkan aku berbagi dengan saudara kalau saudara telah sangat diketahui serta dicintai oleh Pencipta langit serta bumi. Poin kedua, telah diketahui oleh Tuhan. Mau jadi populer buat memperoleh atensi, jadi terkenal, ataupun buat diketahui itu gak benar. Tuhan telah memahami saudara serta Ia sangat mengasihi saudara. Ia memahami saudara apalagi saat sebelum saudara dilahirkan sebab Ia yang menenun saudara sejak dalam kandungan. Yeremia 1 ayat 5. Alkitab berkata kepada kita kalau kita terbuat dengan dahsyat serta luar biasa. Mazmur 139 ayat 13-16. Tuhan tidak membuat kesalahan kala Ia membuat saudara sebab saudara merupakan ciptaannya yang indah, yang terbuat dalam gambarnya. Kejadian 1 ayat 27. Alkitab berkata kepada kita kalau bila kita mengasihi Tuhan, kita diketahui oleh Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3. Tuhan mengenalmu, melihatmu, serta mengasihi saudara. Tiap angan-angan yang melintasi kepala saudara, Tuhan ketahui. Ia mengasihi saudara, serta memuja saudara apalagi pada dikala saudara berada dalam masa kelam. Roma 5 ayat 8. Saudara tidak butuh pengakuan dari dunia sebab saudara telah mempunyai Tuhan. Tuhan mengasihi saudara tanpa ketentuan serta itu tidak akan tergantikan. Bila saudara populer, cinta penggemar saudara buat saudara dapat goyah serta berganti. Bisa jadi saudara terletak di film yang kurang baik, ataupun berkata sesuatu yang tidak cocok, serta saudara dibatalkan, serta saat ini tidak terdapat yang menggemari saudara lagi. Bukan begitu metode kerjanya dengan Tuhan.
Kasihnya kepada saudara tidak akan tergantikan, dan tidak bergantung pada hari, serta ia pula tidak bakal pernah mengasihi saudara lebih sedikit. Saudara diketahui oleh Tuhan, serta sangat dicintai oleh-Nya. Ketenaran tidak bakal dapat berikan saudara cinta yang saudara butuhkan, sebab cinta itu cuma ditemui di dalam Tuhan. Semacam yang dinyanyikan Francesca Battistelli, "Aku tidak memerlukan nama aku di dalam ketenaran, aku populer di mata Bapak aku." Itu benar sekali. Poin ketiga, hidup buat Tuhan. Saudara tidak wajib populer ataupun mempunyai platform buat menyebarkan Injil Yesus Kristus. Memberikan Injil bisa dicoba dalam kehidupan tiap hari saudara. Kita kerap berpikir kalau petualangan kita tiap hari dengan Yesus tidak membuat perbandingan untuk orang lain, namun mereka mengalaminya. Kasih yang saudara berikan, serta cahaya yang saudara pancarkan untuk Kristus hendak jadi kesaksian hidup tentang belas kasih, kasih karunia, serta penebusan Yesus Kristus. Dengan menempuh hidup saudara untuk Tuhan, saudara bisa memberikan Injil serta membuat perbandingan dengan hidup saudara. Saudara tidak wajib populer buat membuat perbandingan untuk Kristus. Tuhan diketahui sebab memakai hal-hal yang lemah di dunia buat mempermalukan yang kokoh. 1 Korintus 1 ayat 27-29. Tuhan bisa memakai saudara sebagaimana terdapatnya buat membuat perbandingan baginya. Terdapat ratusan misionaris yang dikirim tiap tahun, tetapi kita bisa jadi tidak sempat ketahui nama mereka. Walaupun kita tidak memandang mereka selaku populer ataupun mulia semacam selebriti Hollywood, orang-orang ini membuat perbandingan untuk Kristus. Kala kita terletak di akhir hidup kita tidak mau menyesali gimana kita menempuh hidup kita sebab kita tidak menjalaninya dalam pelayanan kepada Tuhan. Kebalikannya, kita lebih suka memandang kebalik dengan sukacita di dalam hati kita, mengenali kalau kita melayani Kristus dengan tiap serat badan kita. Kala kita hidup untuk Kristus, kita betul-betul membuat perbandingan baginya. Poin terakhir, bahaya ketenaran. Tidak banyak orang memandang bahaya ketenaran kala mereka secara aktif mengejar ketenaran. Ketenaran bisa berhubungan dengan banyak perihal beresiko, semacam kecanduan narkoba, kecanduan alkohol, serta keputusan konsekuensial yang lain. Banyak di industri menyalahgunakan posisi mereka dalam kekuasaan. Saat sebelum seorang memutuskan buat mengejar karir di industri film, TV, ataupun musik, orang butuh ketahui itu tidak seluruh langit terang di depan. Sangat gampang buat disakiti, disalahgunakan, serta ditolak di Hollywood. Bila saudara tidak memandang dengan metode tertentu, berperan dengan metode tertentu, ataupun berdialog dengan metode tertentu, saudara dapat kehabisan segala karir saudara. Karier di Hollywood sangat tidak tentu sebab kita dapat memandang ini dalam hidup kita. Berapa kali aktor ataupun aktris tidak lagi muncul di film? Bisa jadi mereka tidak disukai oleh produser ataupun industri, jadi mereka kehabisan kedudukan mereka dalam suatu film. Karir di bisnis film tidak tentu serta tidak bisa diandalkan. Demikian pula, di dunia musik, label rekaman dapat menjatuhkan saudara. Ketenaran bisa dengan kilat dijalani, serta orang itu dapat jadi keajaiban, satu pukulan. Pada waktunya, ketenaran saudara bisa dengan kilat dibiarkan. Dengan kata lain, ketenaran sangat tidak tentu serta bisa dengan gampang terbang menghindar. Memperoleh pekerjaan di kancah Hollywood dapat sangat susah serta dapat berakhir dengan kilat. Inilah sebabnya kenapa kita tidak wajib bergeser ke ketenaran buat nilai. Saudara betul-betul layak semacam saudara telah terdapat anak Tuhan yang dikasihi. Tidak butuh mengejar ketenaran sebab Tuhan telah memuja saudara apa adanya. Saudara diketahui oleh pencipta dunia, serta ia mengasihi saudara. Mengejar ketenaran bisa membuat kita kecewa, ditolak, serta patah hati. Tiap kali kita menempatkan nilai kita dalam apapun selain hanya Tuhan, kita hanya akan mempunyai permasalahan. Alih-alih mencari nilai kita buat jadi populer, kita butuh mengidentifikasi nilai yang telah kita miliki sebab Kristus. Bila saudara mengejar ketenaran hari ini, pahamilah kalau jadi populer bukan apa yang saudara cari. Itu tidak memberikan saudara rasa berharga, cinta, serta sukacita.
Cuma Tuhan yang bisa berikan saudara pengetahuan tentang kasih-Nya, sukacita mengenalnya, serta nilai yang berasal dari iman kepada Yesus. Oke guys, sekian dulu dari Maman tentang firman Tuhan katakan apa tentang mengejar ketenaran. Semoga bisa memberkati, dan jika diberkati silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Tuhan memberkati.